Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang polisakarida. Polisakarida. Pengertian polisakarida adalah karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Rantai ikatan kimia polisakarida dihubungkan dengan ikatan glikosida yang panjang dan bercabang dengan susunan molekul yang sejenis dan majemuk. Jenis-jenis polisakarida. Polisakarida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu polisakarida simpanan dan polisakarida struktural. Polisakarida simpanan ada tiga. Yang pertama yaitu pati. Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam jangka panjang. Yang kedua ada glikogen. Glikogen adalah salah satu jenis polisakarida simpanan dalam tubuh hewan. Pada manusia dan vertebrata lain, glikogen disimpan terutama dalam sel hati dan otot. Glikogen terdiri atas subunit glukosa dengan ikatan rantai lurus dan ikatan rantai percabangan. Yang ketiga ada dekstran. Dekstran merupakan polisakarida yang memiliki rantai cabang monosakarida yaitu glukosa. Dekstran dibentuk dari aktivitas bakteri yang membentuk akibat banyaknya konsentrasi sukrosa yang akan berakibat pada kesehatan gigi. Polisakarida struktural ada dua jenis, yaitu selulosa dan kitin. Selulosa merupakan senyawa karbohidrat kompleks yang tersusun dari banyak rantai glukosa atau polisakarida. Selulosa adalah senyawa yang paling melimpah ketersediaannya di bumi. Sedangkan kitin adalah polisakarida struktural yang digunakan untuk menyusun eksoskeleton dari arthropoda. Kitin tergolong homopolisakarida linear yang tersusun atas residu nasetiglukosamin pada rantai beta dan memiliki monomer berupa molekul glukosa dengan cabang yang mengandung nitrogen. Struktur polisakarida. Menurut strukturnya, polisakarida dikenal lurus dan bercabang. Semakin banyak cabang yang dimiliki suatu molekul, membuat polisakarida tersebut cenderung lengket. Reaksi pengenalan karbohidrat. Terdapat beberapa gugus fungsi, yaitu gugus hidroksi, gugus fungsi keton, dan gugus aldehid. Senyawa polimer yang banyak terdapat pada tumbuhan dan sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewana, atau monosakarida. Terdiri atas unsur C, H, O yang memiliki rumus molekul CnH2ON, berasal dari kata karbo, karbon, dan hidrat, air, dan dari bahasa Arab yang berarti manis. Reaksi pengenalan karbohidrat. Yang pertama ada uji molis. Asam sulfat akan mendehidrasi karbohidrat membentuk furfural. Alfa-naftol membayangkan dengan furfural membentuk senyawa berwarna ungu. Reaksi positif ditunjukkan dengan munculnya warna ungu pada batas kedua cairan. Yang kedua ada uji Seliwanov. Pengujian karbohidrat dengan metode ini dilakukan dengan cara mencampurkan bahan makanan yang berbentuk cair dan reagen Seliwanov ke dalam tabung. Reaksi selanjutnya, tabung akan dididihkan selama 30 detik. Jika muncul warna merah, maka bahan makanan mengandung karbohidrat. Yang ketiga ada uji Benedict. Uji Benedict karbohidrat dilakukan untuk mengetahui apakah bahan makanan mengandung gugus aldehid atau keton bebas. Semua monosakarida dan disakarida akan bereaksi positif ketika diuji Benedict. Namun, pada polisakarida akan bereaksi negatif. Uji positif Benedict ditandai dengan terbentuknya larutan hijau, merah, oranye, atau merah bata, serta adanya endapan. Yang keempat ada uji iodin. Uji karbohidrat iodin mengambil prinsip sifat serap molekul polisakarida yang mengandung rantai glukosa dan membentuk heliks. Ruang antara heliks ini mampu menampung molekul iodin. Jika bahan makanan mengandung karbohidrat, maka akan menunjukkan warna biru keunguan. Yang kelima ada uji Barfoed. Menguji adanya monosakarida apabila positif akan terbentuk endapan merah orange. Yang keenam ada uji Fehling. Menguji adanya karbohidrat pereduksi atau monosakarida, laktosa, maitosa, dan lain-lain. Dari hasil hidrolisis, polisakarida akan menghasilkan karbohidrat yang terbentuk dari banyak molekul monosakarida, misalnya pati atau amilum, selulose, dan glikogen. Oligosakarida, karbohidrat yang jika dihidrolisis akan terurai menghasilkan 3-10 monosakarida, misalnya dextrin dan maltopentosa.
Monosakarida tidak dapat dihidrolisis menjadi lebih sederhana, misalnya glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Disakarida terbentuk dari kondensasi dua molekul monosakarida, misalnya sukrosa atau gula tebu, laktosa atau gula susu, dan maltosa atau gula pati. Sumber karbohidrat berasal dari beras merah, kentang rebus, ubi jalar, sagu, gandum, jagung, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah segar, oatmeal, dan lain-lain. Fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat yaitu memberi efek kenyang, sebagai sumber energi, melancarkan pencernaan, sebagai pemanis alami, menjaga metabolisme tubuh, dan mengoptimalkan kinerja protein. Itu dia beberapa materi yang kita rangkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.